Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pemirsa Gana TV SMA Stayu dan pemirsa dari PMB Unisa Yogyakarta. Sebelum acara kita mulai, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan siang hari ini Jumat 19 Februari 2021 kita masih diberikan nikmat sempat dan nikmat sehat. Selanjutnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Perjumpaan kita pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengenalan kampus dan prospek program studi bersama di ruang BK SMA Negeri 1 Sedayu. Selanjutnya marilah kita awali perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita lakukan pada hari ini nanti akan memberikan manfaat yang lebih baik di kemudian hari. Marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih, berdoa selesai. Pemirsa yang berbahagia, kita sapa dulu beliau Bapak Subarino PhD sebagai Kepala SMA Negeri 1 Sedayu yang saya hormati. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sedayu yang berbahagia, serta para siswa ataupun siswi SMA Negeri 1 Sedayu yang sangat kami banggakan dan kami cintai, yang insya Allah nanti menjadi generasi bangsa yang hebat, amin. Para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selamat siang dan berjumpa dengan saya Pak Marwan dalam acara talkshow pengenalan kampus dan prospek program studi. Kebetulan untuk kesempatan siang hari ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah ada Bapak Suparjiono sebagai koordinator BK SMA Negeri 1 Sedayu. Selamat siang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Berikutnya kita sapa juga beliau Bapak Ade Putranto Prasetyo Wijiharto, Tunggali, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Agama sebagai dosen komunikasi dari Unisa Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, tuh. Ya, terima kasih. Terus berikutnya kita sapa juga Bapak Komarudin, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, ini sebagai dosen psikologi pada Unisa Yogyakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang Selamat Bapak. siang. Sehat Salam tentunya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat. Iya, luar biasa. Ternyata bapak-bapak dosen dari Unisa Yogyakarta ini selain masih muda juga ganteng-ganteng pemirsa. Luar biasa sekali. Yeah. Terima kasih, selamat bergabung bersama Ruang BK di dalam acara talkshow pengenalan kampus dan prospek program studi. Terima kasih untuk kehadirannya. Siap. Ya, terus pengenalan kampus dan prospek program studi pada kesempatan acara hari ini kita bisa menyaksikan secara langsung melalui live streaming Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu dan pemirsa PMB dari Unisa Yogyakarta. Tentunya jangan lupa bagi pemirsa yang belum subscribe untuk channel Lokagana TV, silahkan untuk klik subscribe dan jangan lupa like dan komen yang indah-indah tentunya supaya nanti bisa dikenang sepanjang masa. Amin. Ya. Termasuk juga dari PMB-nya Unisa Yogyakarta. Silahkan untuk di like, subscribe dan tentunya di sana banyak ilmu yang bermanfaat untuk bisa Anda pelajari dan dipahami untuk kemanfaatan di masa-masa yang akan datang. Kemudian untuk acara yang pertama ini sambutan terlebih dahulu akan disampaikan oleh Bapak Suparjiono untuk memberikan sambutan sebagai koordinator BK dari SMA Negeri 1 Sedayu. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Lokagana TV yang tercinta,
baik itu para siswa maupun wali murid, juga bapak-bapak dari UNISA, Bapak Komar yang saya hormati, Bapak Ade, kemudian juga bapak-bapak serta teman-teman yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah. Salam sehat selalu, semoga selalu sehat dan selalu sukses dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih atas waktunya untuk memberikan sambutan pada kesempatan ini. Yang pertama kami sampaikan selamat datang di SMA Negeri 1 Sedayu tercinta. Kondisinya seperti ini, Pak. Jadi mudah-mudahan menjadi pertemuan yang indah dan bermanfaat untuk anak didik kita, terutama dalam menggapai cita dan citanya. Kemudian di samping itu saya sampaikan juga latar belakang ya, bahwa kenapa acara ini kita adakan ya, karena memang situasi pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk berkerumun banyak orang, bertatap muka, bersalam-salaman. Tetapi tujuan kita harus tetap selesai, tujuan kita harus tetap tercapai. Sehingga dengan media inilah kita sampaikan, kalau dulu sebelum pandemi kita mengadakan kampus, kemudian mengadakan kampus, kemudian expo kampus, kemudian juga mengadakan tatap muka, bahkan juga kalau mungkin itu dulu pernah juga kita membawa anak-anak ke kampus. Nah, karena itu sekarang tidak mungkin, sehingga media ini kita gunakan dan kita optimalkan sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan referensi sebanyak-banyaknya tentang program studi dan tentang perguruan tinggi. Karena saya tahu bahwa sekolah ini adalah sekolah SMA dan lulusan SMA itu notabene keterampilannya masih sangat minim. Artinya baru pengetahuan umum, keterampilan belum ada, sehingga harus kuliah. Harus kuliah. Ini kalau dia tidak punya referensi tentang program studi, kalau lulus mau jadi apa, kuliah di mana, maka kita mendatangkan dari perguruan tinggi ini. Saya kira itu sambutan saya, tidak perlu panjang lebar supaya nanti pembahasan kita lebih leluasa, lebih banyak. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan apabila dalam kami menanggapi dalam hal ini banyak hal yang tidak berkenan dari SMA Negeri 1 Sedayu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira begitu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Suparjiono yang telah memberikan motivasi kepada para siswa tentunya dan kepada seluruh para pemirsa. Semoga motivasi tersebut bisa lebih bermanfaat. Oke, yang kita tunggu-tunggu langsung saja kita berbincang dengan tamu kita dari UNISA. Monggo Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, monggo nanti diperkenalkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya dan luar biasa Pak, ini sambutan yang luar biasa dan silaturahmi awal kami yang sangat hangat sekali gitu dari pihak SMA Sedayu. Terima kasih setelah menerima kami dari UNISA Yogyakarta untuk berbagi, untuk sharing di sini bersama teman-teman muda. Apa Pak sebutannya kalau siswa-siswi sini Pak? Ada sebutan khusus? Tidak ada, Pak. Oh, belum ada ya. Belum ada sebutan khusus. Ya, teman muda gitu ya. Teman-teman muda penerus bangsa tentunya ya, Pak ya. Amin amin. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Kalau sudah sayang maka ayo lebih dekat lagi ke UNISA gitu. Nah, saya Komarudin, di sini saya sebagai Kepala Biro Admisi dan juga sekaligus sebagai dosen di Prodi Psikologi UNISA. Jadi seorang psikolog Pak saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya juga ditemani nih, saya takut sendiri, takut hilaf Pak, takut salah jalan itu. Nah, saya membawa teman saya yang juga super sekali. Bisa berkenalan Pak? Ya, selamat siang ya, sudah siang ini ya. Siang. Ya, perkenalkan saya temannya Pak Komar yang di samping saya ini. Nama saya Adi Putranto, Prasetyo Wijaya Tunggali, cukup panjang, tapi biasa disebut sebagai Mas Adi atau apa, karena nggak mau dipanggil Pak katanya. Ya. Kemudian di kebetulan juga
saya menjadi dosen ilmu komunikasi di Unisa Yogyakarta. Gitu Luar Pak. biasa sekali. Iya. Sebenarnya ada loh Pak, banyak sekali yang alumni-alumni dari sini yang masuk ke Unisa. betul, ya. Bahkan ada yang menjadi dosen di sana Pak. Alhamdulillah. Kebetulan tim kami juga Iya, ya, tim kami iya, di admisi. iya. Bu Intan Mutiara Putri Betul. itu dosen kebidanan Dosen kebidanan di Unisa. di Unisa. Jadi alumni sini Pak Jan sangat luar biasa, kebanggaan tersendiri ya Luar biasa. dari SMA Negeri 1 Sedayu ini, dan akhirnya kontribusinya nyata, tidak hanya masuk ke Unisa tapi menjadi dosen Pak di sana. Iya. Dan ini alhamdulillah Bukti. suatu kebanggaan dari Iya. bakti dari SMA Negeri Sedayu ini. Sebenarnya pengen ke sini, tetapi karena kebetulan ada yang sudah offline, jadi beliaunya sudah mulai mengajar praktikum. Jadinya kami kampus berwawasan kesehatan tentunya sangat patuh terhadap protokol kesehatan, dan alhamdulillah kita sudah bisa melakukan kuliah offline untuk beberapa program studi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, ini mungkin yang membedakan dengan beberapa kampus lain. Nah, Luar biasa keunggulan sekali. dari kami. Oke. Nah itu Pak perkenalan, wah malah panjang ini. Panjang perkenalannya. Iya. Ye. Oke, terima kasih. Demikian tadi pemirsa untuk perkenalan tamu istimewa kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dan tentu tak lengkap. Untuk selanjutnya kita akan menggali informasi tentang apa atau bagaimana cara bisa masuk ke Unisa dan bisa membuktikan bahwa ternyata dari alumni SMA Negeri 1 Sedayu itu sendiri sudah ada yang berhasil menjadi dosen ya, Dosen, ya. dosen di jurusan kebidanan atau di ilmu keperawatan. Luar biasa sekali. Pokoknya berarti kalau kakak kalian bisa, berarti Anda semua juga Oh tentunya iya. jauh lebih bisa. Nggih, Luar biasa. pasti Iya. kami sangat mendukung. Iya, luar biasa. Ya. Oke, selanjutnya kita simak pemirsa untuk atau bagaimana atau teknis-teknis di dalam melakukan pendaftaran supaya nanti bisa tercatat menjadi mahasiswa dari Unisa itu sendiri. Nah, nanti terus program-program studinya apa saja, dan yang terakhir nanti prospek kerjanya. Nah, prospek Oke. kerjanya nanti bagaimana. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Eh, Berdua. baik. Oke. Ya. Bapak dulu apa saya dulu? Malah rebutan Oke, kita kayaknya ini. nanti saling melengkapi. Iya, Ya, monggo. jadi kebetulan saya kalau di biro admisi itu tukang ngomong Pak. Tukang ngomong itu tukang mau masuk Unisa gimana caranya sih Mas, kayak gitu kan. Iya, iya. Terus mau masuk Unisa harus datang ke kampus atau online gitu kan. Nah, alhamdulillahnya untuk spoiler pertama sebelum kita bahas panjang kali lebar nantinya, nggak panjang-panjang amat sih, bahwa pemirsa Lokadana TV ya, TV. itu sudah bisa mendownload aplikasi PMB di Play Store gitu ya. Jadi semua pendaftaran sekarang online gitu. Nah, itu spoilernya. Tapi kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa kok kita harus kuliah gitu kan? Ya, Tadi sudah betul. Pak Suparyono sudah menyampaikan harusnya itu kalau kemampuan SMA itu baru selevel ini, kemudian kalau kuliah harapannya tinggi levelnya gitu. Berbicara tentang hal itu, saya refleksi ke pengalaman saya aja ya Pak. Nanti mungkin pengalaman Pak Komar Bapak bisa menambahkan. Jadi kuliah itu dikatakan penting tidak. Saya berani katakan itu. Tapi dikatakan sebuah kewajiban, iya. Kenapa tidak penting? Tidak penting ketika teman-teman tidak meniatkan diri untuk kuliah. Dikatakan kewajiban karena kewajiban teman-teman dari lahir sampai nanti teman-teman dipanggil oleh Yang Maha Kuasa adalah belajar. Betul. Gitu. Karena Rasulullah SAW kan juga mengingatkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, karena sedang lockdown, jadi kita ya. Jadi harus di sini. Makanya sekarang kuliahnya di kota pelajar yang katanya orang kotanya juga romantis, dan katanya penuh kenangan, yaitu di kota Yogyakarta gitu. Nah, kebetulan saya ini perantauan Pak. Kalau nama saya tadi dibacakan oleh Bapak, ada marga di belakangnya. Oh iya. Gitu. Ya, paling belakang itu marga, bukan esikomnya ya, itu gelar. Jadi paling belakangnya itu marga. Nah, kenapa saya memilih kuliah di Yogyakarta itu sederhana. Saya menganggap bahwa
kuliah itu sebuah kewajiban yang diniatkan dari dalam diri masing-masing, gitu ya. Jadi pertama kali yang saya lakukan pada saat itu sebagai seorang siswa SMA adalah mempelajari kampus yang saya tuju itu punya apa, gitu ya. Nah, yang saya tuju pada saat itu adalah jurusannya kebetulan komunikasi. Nah, pada saat itu belum favorit, Pak. Karena saya belum tahu komunikasi nanti gimana ya, Pak, jualan pulsa apa gimana. Tadinya mau ke psikologi. Ke psikologi nanti masa ngomongin orang mulu gitu kan. Itu sudah stereotipnya sudah itu. Nah, akhirnya yang saya lakukan pertama kali adalah mencari informasi tentang program studinya, bukan kampusnya. Itu yang pertama. Kenapa program studinya? Karena program studinya itulah nanti yang menentukan saya belajar dengan kurikulum apa dan saya akan menjadi sarjana yang seperti apa, gitu. Tapi semuanya itu menjadi penting ketika niat dari dalam diri. Tentunya setelah mempelajari program studinya, kita lihat dong universitasnya itu ada di mana. Gitu ya. Universitasnya itu apakah ada di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, atau di luar negeri, gitu ya. Nah, kenapa saya pilih Jogja? Karena Jogja itu adalah mininya Indonesia. Jadi bersyukurlah teman-teman pemirsa Lokadana yang nonton ini dari Jogja, bahwa Jogja itu sudah merepresentasikan Indonesia secara luas, gitu ya. Karena semua mahasiswa berkumpul di sini di kota pelajar. Nah, terus living cost, biaya hidup di sini murah. Sangat murah ya. Murah. Bahkan saya sampai mengulik bagaimana akses menuju kampus tersebut, apakah tersedia atau tidak, gitu ya. Nah, kebetulan kalau pemirsa Lokadana TV yang sekarang menyaksikan sudah bisa mengakses itu dengan media online, websitenya, kemudian mungkin cari di Google Universitas ABC sudah ada, itu sangat mudah. Kalau dulu saya harus beli koran. Pasti beli koran, Pak, beli koran terus kemudian lihat iklan yang ada tabel di koran-koran itu. Nah, itu wah ini gitu kan. Nah, kemudian setelah saya mencari program studinya apa, kampusnya di mana letaknya, yang paling urgent adalah apakah keilmuan ini dibutuhkan di masa depan. Nah, alhamdulillahnya kalau berbicara tentang Unisa Yogyakarta, semua program studinya prospektif. Artinya ilmunya dibutuhkan di masa depan, gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang manusia nih, Pak, manusia kita hanya dibutuhkan oleh dua hal, pendidikan dan kesehatan. Nah, ketika kita mengambil jurusan-jurusan di bidang pendidikan dan kesehatan, maka keilmuan itu sampai pada keilmuan masa depan. Artinya kesehatan akan terus diupdate, pendidikan juga iya. Kita tidak pernah berpikir Pak Supardiono sama Mas Awan di sini menjadi presenter kita. Gitu ya. Itu kan berarti sebuah ilmu yang nantinya terus dikembangkan, terus berkembang. Yang guru BK bisa tampil di televisi kan kita gak tahu untuk masa dulu ya. Biasanya di ruang konseling kalau saya ketemu guru BK itu. Pas lagi buat masalah atau enggak telat. Dan serem gitu ya, Pak ya. Dulu itu guru BK itu kayak polisi sekolah itu. Gitu. Nah, kemudian terakhir fasilitas yang ditawarkan. Gitu ya. Fasilitasnya itu bukan untuk membandingkan, tapi untuk menunjang pendidikan yang dilakukan. Apakah ada laboratorium terpadunya, kemudian apakah ada peralatan yang menunjang untuk kita bisa praktikum atau kuliah di sana, lalu apakah mereka juga mengembangkan melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kalau di Unisa banyak ya? Sangat banyak. Banyak banget kalau di Unisa. Jadi keempat hal itu yang harus teman-teman pertimbangkan. Selanjutnya, sering-sering ketemu Pak Supardiono, ya, konsultasi sama Pak Supardiono ya, karena beliau yang ada di SMA Sedayu ini adalah orang tua teman-teman di sekolah. Jadinya ketika teman-teman berkonsultasi kepada beliau berdua ini, saya yakin tidak ada yang berniat untuk menjerumuskan atau sebagainya gitu. Pasti mengarahkan, membimbing, kemudian mengembangkan. Nah, kalau saya perantauan ini, cita-cita saya cuma satu. Dapatkan teman dari beragam suku dan latar belakang daerah di Indonesia. Akhirnya pola pikir saya terbentuk menjadi pola pikir yang open minded gitu ya.
terbuka pikirannya, jadi tidak kuratif. Kalau saya di daerah terus, saya akan terbengkalai itu gitu. Nah ujung-ujungnya nanti terlalu sering main media sosial itu juga nggak baik ya. Nanti Pak Komar bisa bahas di sisi psikologinya itu. Nah itulah teman-teman. Jadi pentingnya kuliah dari tidak penting menjadi penting. Untuk kesimpulannya adalah penting ketika teman-teman itu menginvestasikan diri teman-teman untuk selalu belajar. Penting ketika teman-teman itu memilih menjadi mahasiswa bukan untuk status, tapi untuk masa depan. Penting ketika teman-teman itu memanfaatkan yang namanya waktu, seperti Quran surat Wal Asri ya. Akan sangat kerugian ketika teman-teman itu tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena masa muda itu nggak bisa ditergaransi ya Pak Adi. Iya. Jadi di replay gitu nggak Iya, bisa. nggak bisa. Kalau nonton video YouTube masih bisa di replay. Kalau sudah masa muda, tahu-tahu tua ya Pak ya. Kan kita kadang-kadang, loh saya kok sudah ini, mohon maaf rambut saya kok udah memutih nih ya. Nah, kita nggak bisa kembali lagi masa muda. Sehingga memang benar wal asri ya Pak Ade ya. Iya, wal asri. Demi waktu. Jadi demi waktu kalau masa muda itu ya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali Dan lagi. masa depanmu diawali dari masa mudamu. Betul. Nah, itu penting itu. Nah, memang ya itulah. Jadi suka duka saya ketika merantau ke sini memang banyak yang saya korbankan, tapi alhamdulillah saya investasi di bidang yang benar. Karena investasi itu tidak artinya menurun atau menaik, justru ketika kita berilmu kita akan mendapatkan kedudukan yang sendiri di masyarakat, bukan untuk memintari tapi untuk memberikan manfaat kepada banyak orang gitu ya. Nah itulah yang kami lakukan sekarang. Bagaimana teman-teman bisa memilih, karena menjadi muda itu pilihan, menjadi tua itu pasti. Luar biasa. Gitu. Aslinya dari mana Bapak? Saya dari Kota Mubagu, Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Iya, kalau Pak Komar dari mana Pak? Dari Jogja. Jogja kalau Ya, saya. asli Jogja. Maaf ya, saya mengekspansi daerah Jogja, numpang hidup di sini. Gitu. Mungkin Pak Komar bisa langsung menambahkan, silakan. Oke, silakan langsung saja Pak Komar. Oke, tentunya tadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Adi gitu ya. Oh Mas, nggak boleh katanya iya. dibilangin ini ya Pak ya. Artinya memang benar bahwa pilihan itu sesuatu yang kita harus tahu dengan sesuatu yang prospektif daripada program atau jurusan yang mau kita ambil. Tetapi Benar, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu diri kita sendiri sih, kemampuan kita, kapasitas kita. Nah, UMI kan biasanya gitu ya Pak. Ya, Siapa sih saya? Nah, masa remaja apalagi masanya putih abu-abu ini kan biasanya sering ubyang-ubyung lah ya. Iya. Apa itu Pak Ubiang-ubiang Pak? Saya rooming. Tulan-tulan Oh ya, masih sering masih bermain bareng-bareng ya? lah sama Oke. temennya. Kalau temennya ngikut ke Caranya selatan. kayak kelitih itu loh. Tapi yang Oh, oke. tanpa tujuan itu kan. Yang- Sehingga kadang-kadang Nah, konsep itu dirinya timbul akan efek terbawa negatif arus akhirnya. itu. Oke, Gitu. sangat menarik sekali apa yang kita bahas kali ini, terutama tentang mencari program studi bukan kampusnya, terus universitas ada di mana, living cost yang cukup murah, dan nanti akan dibahas yang lebih jauh lagi supaya nanti ilmu pengetahuan kalian juga jauh lebih bertambah, bagaimana cara memilih program studi dan kampus serta hal-hal lain tentunya setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di YouTube-nya Lokagana TV. Nanti saya kan ada pertanyaan karena di jurusan kami kan ada program IPA, IPS, bahasa. Nah itu apakah yang program bahasa juga bisa masuk ke Diterapkan di seluruh fasilitas kampus. Semua dilakukan dengan cara selalu menjaga kebersihan secara terus-menerus. Seluruh prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dilakukan oleh seluruh staf kami agar proses pelayanan bisa dilakukan secara maksimal.
Adaptasi kebiasaan baru berarti kita akan kembali ke rutinitas sehari-hari dengan paradigma baru. Karenanya, kami akan tetap menjaga ruang kerja dan ruang belajar kami menjadi tetap produktif agar kami bisa terus bersinergi dengan sesama rekan kerja dan mahasiswa. Protokol adaptasi kebiasaan baru Unisa Yogyakarta menempatkan fokus pada keselamatan dan kenyamanan bersama. Kami juga terus bergerak dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait serta mengedukasi masyarakat untuk memudahkan para mahasiswa dan calon mahasiswa mendapatkan pengalaman terbaik untuk datang dan belajar di Yogyakarta. Harapan itu selalu ada karena kami percaya adaptasi kebiasaan baru bukan tentang keterbatasan, tapi bagaimana cara kita menembus batas untuk menjadi lebih baik. Ngiri. Enggak, iya, enggak. Apa enggak ngono? Wah, dong apa ini nang ngene nomor meski? Waduh, ngegame. Ngegame apa? Biasa. Dong wifi gratis ya iki ya? Iya. Wifi ku ora nggo ngegame, wis sinau. Ya mulai ya Pak Dong. Ayo, enggak. Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu menyediakan fasilitas wifi gratis. Gunakanlah internet dengan bijak. Terima kasih. Konservasi air. Konservasi air disebut juga penghematan air. Konservasi adalah perilaku untuk mengurangi penggunaan air segar melalui metode teknologi dan perilaku sosial. Mengapa harus menghemat? Karena jumlah air bersih yang layak pakai semakin hari semakin berkurang. Berikut upaya yang dapat kita lakukan untuk konservasi air. 1. Pilah dan buang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga kebersihan drainase. 3. Menyediakan penampungan air tanah atau air bersih. 4. Mengurangi penggunaan zat kimia. 5. Gunakan air dengan bijak. 6. Tutup keran dengan rapat. 7. Dengan menanam pohon. 8. Pemasangan instalasi air yang baik dan perawatan yang rutin. 9. Menampung dan memanfaatkan air hujan. 10. Membuat sumur resapan. 11. Membuat lubang biopori. 12. Menampung dan memanfaatkan air bekas. Dan yang terakhir adalah mengolah air limbah. Setetes air, 1000 manfaat. Mari menghemat air. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu. Iya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Lokagana TV dan juga PMP Unisa Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi tentang pembahasan kita bersama Bapak Komar ya. Monggo Bapak lanjutkan saja.
Oh iya. UMI. Oh, Kenapa ini UMI. menjadi Siapakah diri saya? Sesuatu yang sangat penting ya Pak ya. Karena tadi selain mencari jurusan itu kan harus disesuaikan dengan kapasitas kita Iya. juga. Benar. Jangankan ini ya, jangan-jangan kita itu memang sebenarnya nggak bisa matematika, susah sekali, tapi dipaksa untuk masuk ke akuntansi misalnya, waduh itu kan nanti malah tambah stres, yang ada malah nggak jadi lulus malah menjadi mahasiswa abadi. Iya, Artinya benar. kapasitas diri pun juga harus diukur. Dan setiap orang pasti memiliki keunikan masing-masing karena Tuhan itu selalu memberikan apa ya, kelebihan, kekurangan. Nggak mungkin kan manusia itu 100% sempurna dan sama. Pasti kepribadiannya kan pasti juga unik, karakteristiknya pun juga unik, sehingga itu yang harus dipertimbangkan juga dalam memilih jurusan. Kalau misalnya senangnya menulis ataupun membaca, ataupun ternyata dari kecil itu seneng dokteran misalnya. Nah ini jadi dokter beneran ketika sudah masa kuliah. Jadi jurusan-jurusan yang dipilih itu juga harus mencerminkan dirinya. Kenapa ini sangat penting? Karena memang pada kenyataannya banyak sekali yang akhirnya mandek di tengah jalan Pak. Yang kami kita pantau dari mahasiswa, kenapa sih kamu mandek di tengah jalan? Karena dulu saya kuliah itu setengah dipaksa oleh orang tua. Nah gitu, bener sih, ridho Tuhan itu adalah ridho dari orang tua. Tetapi kalau anaknya nggak kuat, yang ada beberapa kasus Pak itu sampai ini malah anaknya mengalami depresi. Karena pilihannya dari orang tua dan dipaksa karena idealis sekali orang tuanya, malah anaknya justru depresi ya. Nah ini kan malah nggak jadi sekolahnya di kampus, tetapi kan malah di rumah sakit XX gitu kan Pak. Nah jadi nggak jadi pinter, malah harus penyembuhan, dan ini mengorbankan masa depannya. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa ya, harus dikenali diri sendiri. Bagaimana nih kalau tidak sesuai ya antara pilihan orang tua dengan pilihan kita, kan sering kali terjadi seperti itu gitu. Jadi terus kemudian anak galau, kemudian nulis di status yang nggak jelas gitu kan. Orang tuanya baca terus marah-marah orang tuanya. Nah, ini menjadi hal yang suatu hal yang sangat penting untuk dikomunikasikan pastinya. Jadi bilang saja ke orang tua bahwa Mah, Pak, saya tuh cocoknya di sini, bukan di situ jurusannya. Kenapa? Karena saya menyukai bidang yang saya pilih itu, dan tentunya dengan dibuktikan. Jangan sampai sudah milihnya sesuai dengan keinginan tetapi kuliahnya asal-asalan. Nah, itu juga pasti akan bertanya kan orang tuanya. Oh, sangat banyak Pak. Jadi kalau misalnya memilih sesuatu itu juga harus bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ini adalah ciri khas dari orang yang sudah matang, dan ciri khas dari perkembangan dewasa awal. Dan ini ya, ketika ke anak SMA terus kemudian ke kuliah, maka kan tahapannya bukan remaja lagi nggih Pak nggih. Jadi cara berpikirnya terus kemudian cara bertindaknya itu pun juga berbeda. Sehingga tugas perkembangan dewasa awal untuk memilih sesuatu dengan penuh tanggung jawab itu disertai dengan capaian prestasi. Nah, sehingga bukan jadi mahasiswa abadi, jadi donatur tetap di kampus ya. Nah itu jangan sampai. Artinya kalau kita mengenal diri kita sendiri, terus kemudian kita sesuai dengan pilihannya, saya yakin lulus cepat dengan kumlot gitu kan. Dengan predikat kumlot itu tidak ada yang mustahil. Enggak, sangat enggak sulit Pak. Dan malah bisa berprestasi, karena di kampus itu tidak hanya kuliah pulang kayak kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang ya. Nah, tetapi banyak aktivitas juga yang harus diikuti saya kira untuk mengembangkan potensi diri. Ini sangat penting karena ya anak muda itu kan semuanya masih fresh ya. Fisiknya fresh, pikirannya fresh. Kalau hanya kuliah pulang ya hanya jadi kupu-kupu. Tetapi kalau dengan aktivitas mengikuti UKM, nah itu akan asik. Dunia kampus itu asik gitu loh. Tidak melulu hanya belajar saja, tetapi berorganisasi. Dan bahkan pemimpin-pemimpin muda di Indonesia ini berasal dari aktivis-aktivis kampus. Ini yang perlu kita kuatkan gitu Pak. Ini pentingnya mengenal diri ya, harus kenal lah. Saya tambahkan dikit Pak. Okay.
Jadi memang bagian dari mengenal diri tadi. Nggih. Dari sekolah juga memprogramkan kemarin sudah diadakan tes psikologi, Pak. Oh, luar untuk biasa apa ini. namanya, untuk mengenali bakat dan minatnya. Oke. Dan di situ Nah, itu, sudah Pak. sampai nanti masuk di prodi apa sudah ada sampai hasilnya Oh, sampai sekian. bagus ya. sekali, luar Dan biasa. itu hasilnya sudah saya sampaikan ke orang tua dan siswa. Mm-mm. Dan saya mohon nanti untuk didiskusikan dari Betul apa sekali. hasil tes psikologi, kemudian minat yang senang di hati itu apa. Nah, Itu Pak, itu aja. Oke. ini loh Pak, sekolah itu apa ya, luar biasa lah SMA Iya. 1 Sedayu itu memfasilitasi PPA. tidak hanya ini ya, tidak hanya secara akademis saja, tetapi kan ini kan juga kemampuan bakat minat itu kan kemampuan psikis juga, kemampuan yang terpendam dalam dirinya. Oh, ternyata saya itu punya bakat di sini ya jurusannya. Nah, itu kan diketahui oleh di jurusan psikologi. Kebetulan saya juga dosennya di psikologi, jadi memang benar Pak. Kalau kita sudah tahu bakat minatnya, terus mau diapain sih? Apakah ini dijadikan momentum atau hanya monumen saja, monumen. Dikumpulkan terus kemudian dilaminating terus kemudian dimasukkan laci, apakah hanya seperti itu? Jadi kebanggaan tok gitu. Nah, sebagai pajangan saja. Nah, jangan orang perpus yang bagus ini ya, di sini kan perpusnya luar biasa bagus sekali dan sangat nyaman. Kayaknya ini menjadi ini ya Pak ya, tempat favorit juga nih. Iya, tempat favorit Sudut kita. favorit di SMA 1 Sedayu. Artinya tidak hanya dipajang saja kan? Iya. Apa artinya buku-buku ini kalau hanya sebagai pajangan, sehingga harus kita manfaatkan, termasuk hasil psikologi tadi. Iya, iya. Harus didiskusikan, terus kemudian setelah didiskusikan maka ditentukan pilihannya. Jangan sampai tidak sesuai. Nggih Pak nggih, karena tujuannya BK saya kira itu nggih Pak nggih, untuk memfasilitasi nggih. Ya bisa masuk nggak bisa keluar kan khawatir Pak kita. Nah, itu sehingga kita memang harus kenal batasannya diri kita itu seperti apa. Kalau kita tidak mengenal batasannya, terus kita dipaksa masuk ke suatu jurusan, misalnya saya nggak bisa melukis, tapi saya dipaksa untuk masuk ke jurusan seni rupa. Nah, itu kan malah menjadi rupa-rupa ya Pak. Jadi nggak jelas lukisannya, abstrak gitu. Nah, artinya memang sesuatu yang akan kita pilih itu kaitkanlah dengan potensi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang penting kita sadar apa sih kelebihan kekurangan kita. Kita harus ngerti. Kalau misalnya kita susah menemukan, maka carilah teman untuk mengkoreksi kita. Jadi jangan tertutup ya. Aku itu kelebihan sama kurangnya apa sih? Saya susah ya menemukannya. Coba dong kasih masukan supaya saya bisa mengenal lebih dalam tentang diri saya, sehingga saya nanti kalau menentukan pilihan itu nggak salah jalan. Iya. Nah, karena kalau salah jalan yang ada nanti jalan-jalan. Jalan-jalan entah kemana ya jurusannya. Aduh, lama-lama jadi donatur tetap kampus itu, jangan sampai itu. Gitu Pak. Oh iya. Oke, kita menuju sekarang di Unisa itu masuknya bagaimana, terus program studinya apa saja? Nggih. Karena Akreditasi Pak. ya, Akreditasi. Iya. Iya. terus akreditasinya apa? Karena di sini saya juga ada pertanyaan beberapa, karena di sekolah kami kebetulan ini ada program studi IPA, juga ada program studi IPS, Ya. dan juga ada program bahasa. Nah, Oke. ini apakah program bahasa maupun IPS itu sebenarnya kan kalau kesehatan itu sebenarnya programnya IPA ya? Iya. Nah, itu apakah juga bisa masuk ke Unisa? Baik. Nah itu, monggo Iya. ditanggapi. Jadi tadi spoilernya udah di awal ya. Kita daftar online pakai aplikasi, nanti di situ sudah tertera informasi yang saya pikir cukup untuk nantinya bisa dari segi biaya maupun dari segi cara mendaftar bagaimana. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini adalah Universitas Asia Yogyakarta itu kan dulunya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Stikes ya, Stikes Asia. Kemudian tahun 2015 nomor 1 di Indonesia gitu ya. Jadi stiker terbaik se-Indonesia Pak. Se-Indonesia dulu. 2015. Nah, kemudian sama hanya dengan yang lainnya mungkin direfleksikan ke manusia ketika sudah on top nomor 1 di Indonesia, maka tantangannya menjadi tidak ada, sudah waktunya untuk tumbuh gitu ya. Dan tumbuhnya itu berubah bentuk menjadi universitas tahun 2015
16 melahirkan 3 fakultas utama, Iya. kesehatan, ekonomi, ilmu sosial, humaniora, dan sains teknologi gitu. Nah, kemudian akreditasi menjadi salah satu faktor penentu ya Pak ya. Iya. Namun di Unisa itu akreditasinya untuk institusi masih B. Kenapa B? Karena pada saat itu hanya kurang 6 poin atau berapa ya? Iya, Lupa sangat ya. minim sekali. Minim sekali. Karena ada beberapa prodi yang belum Nah, punya lulusan iya, karena itu masih pada baru saat itu itu. yang menjadi berubah jadi universitas tadi. Iya. Iya, Jadi betul kita sekali. akreditasi institusi pada saat berubah 2 tahun pertama ya Iya, jadi universitas. iya, Jadi betul. nilainya sangat wajar walaupun harusnya A tapi hanya kurang nyaris, 6 poin nyaris atau A. nyaris sekali. Iya. Nah, itu alhamdulillahnya berawal dari situ program studinya itu juga mengekornya semangatnya untuk menunjukkan bahwa program studi ini menjadi program studi yang perspektif ditunjukkan dengan akreditasi. Iya. Yang paling baru itu ilmu keperawatan kita dapat Unggul. unggul atau A? Oh, ya. Sorry, A. A. Kemudian Kebidanan yang unggul. D3 bidan A ya Pak ya? Ya, Iya. unggul. Kalau Unggul. itu Oh, D3 bidan yang paling Iya, baru justru. Karena 9 Unggul. kriteria namanya unggul. Nah, Unggul kalau itu untuk unggulnya gimana maksudnya? Unggul unggul itu itu A, Pak. ya. Nah, tapi sekarang dengan 9 Disebut kriteria unggul. namanya itu unggul, kemudian ada baik sekali, baik gitu. Ya. Oh, gitu. Jadi beda kalau dulu kan A, B ABC. gitu nggih. Kalau yang 7 kriteria standar akreditasi itu masih A, B gitu. Nah, Gitu. yang perlu teman-teman tahu nih untuk yang akreditasi unggul, baik sekali, AB itu teman-teman harus bisa memilih program studi yang dia seminimal-minimalnya tuh B. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi tidak perlu memikirkan kriterianya apa, 9 kriteria 9 kriteria. Nah, itu. Yang jelas ketika dia B, A atau unggul baik sekali itu wajib kalian pilih. Lebih dari itu mohon dijadikan planning kesekian gitu. Alhamdulillahnya Unisa akreditasinya itu minimal semuanya B. Dan akreditasi prodi barunya semuanya B, Pak. Ya. Jadi kita Di tahun 2 langsung tahun loncat. pertama ya? 2 tahun pertama langsung semua B. Nggih, Nah, itu. minimal itu B, bahkan nilai B-nya ada yang B gemuk juga gitu. Nah, pertanyaannya Pak sederhana. Kalau akreditasinya B, apakah nanti program studinya juga menunjukkan itu? Dari sisi apa? Fasilitas, kemudian kurikulum. Oh. Kalau saya pikirnya enggak ya, Pak ya. Lebih dari itu ya justru ya. Lebih kalau kenyataannya ya. malah lebih ya. Karena itu kan dinilai pada saat 2 tahun dan sekarang Betul. sudah tahun Tahun keempat. ke-4. Keempat, Artinya kelima. Tahun lagi akreditasi lagi. akreditasi artinya 2 tahun ketika lagi, Pak. teman-teman masuk, saya bisa jamin Semua sudah. Iya. ya kita itu dia Pak. doakan ini. Pak Supardiano yang jawab loh, itu bukan kami loh. Doa kami seperti itu, Pak. Amin gitu. Jadinya Kita berupaya ya. ya Bahkan ada kelas internasional ya, Pak. Kita sudah membuka untuk kelas internasional program perawat untuk S1 perawat. Betul. Ini internasional itu artinya bukan hanya dari luar negeri, meskipun juga ada warga negara asing ya nantinya. Tetapi juga siswa-siswi yang dalam negeri itu bisa WNI gitu bisa masuk. Tapi nanti di sistem pembelajarannya adalah menggunakan bahasa internasional. memang. ya. Oke, itu English. kita sudah. Dan kenapa kok perawat ini menjadi cikal bakal untuk kelas internasional dari Unisa? Karena kebutuhan perawat global Betul. ini sangat luar biasa, apalagi pada era pandemik sekarang ini, nggih. Dan bahkan kita itu sering sekali dimintai lulusan gitu dari luar negeri, kayak misalnya dengan keperawatan di atau rumah sakit di Arab Saudi gitu, Pak. Jadinya memang inilah yang menjadi cikal bakal kenapa giroh atau semangat kami untuk membuka kelas internasional di perawat. Dan mulai bulan ini kita sudah ada buka untuk kelas internasional perawat juga. Nah, Tuh, jadi iya, Pak, memang iya. di unggulan di Indonesia itu memang masih fakultas yang paling senior kesehatan, tapi tidak memungkiri bahwa yang sains teknologi dan ekonomi ilmu sosial humaniora itu juga punya andil besar, apalagi Oh, pasti. FST ya. pasti Prestasinya mahasiswanya udah tingkat internasional, Pak. internasional terakhir. Jadi meskipun fakultas baru gitu dari FESUM dan juga FST itu beberapa prestasinya sudah internasional, jadi Iya. bukan nasional lagi. Bahkan kemarin di Achieve Muhammadiyah itu ya, Iya. Muhammadiyah Award gitu,
salah satu karyanya itu sudah mengalahkan banyak kampus di Nusantara ini. Jadi Betul. masuk di ini sebagai perguruan tinggi yang notabene-nya adalah muda gitu kan, sebagai perguruan tinggi, tapi prestasinya nggak kalah dengan perguruan tinggi yang sudah eksis gitu ya Pak ya. Yang senior kita lah ya. Senior kita Nah, gitu. gitu. Nah, kemudian tadi ditanya IPA, IPS dan bahasa. Nah, kalau IPA, IPS dan bahasa itu nanti semua punya peluang yang sama, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Wis koyo iklan pokoknya ya. Nah, jadi kalau yang misalnya dipilih IPA itu mau masuk ke IPS, jurusan-jurusan IPS ke ekonomi ilmu sosial humaniora Boleh. 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 Dari yang IPS ke IPA Kesehatan bisa. bisa. Iya, Bahasa masih ke ekonomi Bahasa sosial nggak bisa ya? bisa. Bahasa bisa. oh sangat bisa. ke sains teknologi juga bisa, Bisa. tapi Bahasa caranya ke ada ya sains- Pak ya. Iya, Nah, tetapi memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. betul. Kalau di kesehatan untuk beberapa program studi itu mohon maaf tinggi badannya juga diperhitungkan ya. Ya, Karena kalau yang itu minimal 150 Pak 150. untuk tinggi Putri ya? badan. Nggih, putra putri. Putra putri. Nggih, 150. karena ini hubungannya dengan peralatan medis ya. betul. Kan lucu kalau misalnya pasang infus harus cari kursi kan Pak. Nah, Nanti pasiennya kita- masang sendiri kan lucu Pak. nanti Termasuk pasiennya tidak pasang berwarna. sendiri kan. Tidak buta warna. Tidak ya, buta warna ya, leres. itu wajib di seluruh fakultas ilmu Kesehatan kesehatan dan- dan juga prodi psikologi dan bioteknologi. Itu Arsitek boleh parsial ya Pak kalau salah. Nggih, arsitek masih diizinkan. Masih diizinkan, tak asal tidak buta bentuk. Oh gitu. Iya. Nggih. repot. Jadi tahu kalau Nggih. itu cejar genjang, kubus gitu. Nah, Nggih. gitu. Kalau yang arsitek buta warna Betul. sebagian parsial karena kan itu keturunan, Nggih. itu diperbolehkan. Kalau psikologi dan bioteknologi Itu memang tidak boleh karena psikologi itu juga mempelajari tentang warna. betul. Nggih. Itu. Gitu. Mungkin ini Pak, terutama bagi karena kan tidak semua siswa itu beruntung Pak dalam kondisi ekonomi ya. Oke. Nah, mungkin ada banyak beasiswa Oke. bagi Menawarkan teman-teman. ya, dari Unisa. Kemudian bagaimana caranya memperoleh itu, Ya. kemudian Oke. itu bagaimana supaya nanti bagi anak-anak yang tidak beruntung kondisi ekonominya bisa Bisa masuk seperti ke Unisa Unisa. juga Iya. ya Pak ya. Iya. Punya kesempatan yang sama. Jadi kalau untuk pemirsa Lokadana TV untuk nanti pendaftaran Unisa itu kan jalurnya banyak Pak ya. Pertama kita bisa pakai nilai rapot atau PMDK. Kedua kita bisa pakai sertifikat juara tingkat kabupaten kota yang namanya PMBU bibit unggul. Tingkat kabupaten kota. Kemudian tes potensi akademik itu untuk yang masuk melalui jalur tes. Nah, semua itu virtual. Nah, nanti bisa nanti ke staf kita namanya Mas Danu nanti ya. Mas Danu atau Kak Dika panggilannya itu. Kak Nah, Dika. itu biasa ngurusin kayak gitu-gitu. Untuk Nah, beasiswa. beliau juga ngurusin beasiswa kalau nggak salah Iya, ya. Nah, beasiswa di Unisa tuh banyak. Hanya satu, kalau boleh saya klaim, kampus yang memiliki beasiswa internal itu berarti secara Jumlah kuota. organisasinya itu Iya. sangat kuat gitu. Artinya Iya. nanti nyambung ke prospek lulusan. Oh iya. Iya, Gitu. Sebab kenapa? Sebab dia berani menyediakan beasiswa-beasiswa internal. betul. Pertama sebutin Pak. Pertama kita punya beasiswa Ikatan Persyarikatan atau BIP. Ini hampir sama kayak KIP, Nah, tapi dari internal. dari internal. Oh, luar biasa ya. Iya. Internal ya. Gratis total Gratis. Pak. Bahkan tiap bulan kita kasih uang saku Pak. itu beasiswa bidik misi. akademik Kayak itu. bidik Kayak misi, bidik misi, tetapi memang betul. internal. Internal. Iya, tetapi memang ya perlu tes. Pasti Betul. ya Pak ya, karena kita juga tidak sembarangan untuk memberikan beasiswa. Ya. Harus kita pantau, pastikan bahwa anak ini juga memiliki kapasitas yang bagus, yang diprediksikan mampu lulus tepat waktu. Betul. Ya. Sehingga kita memang 8 agak semester selektif. tidak bayar uang kuliah ya Pak ya. Enggak, malah tiap bulan kasih uang Masa saku. tiap bulan gaji ya, kasih uang saku. Iya. Habis BIP atau Ikatan Persyarikatan ada beasiswa atlet. Atlet ini bagi teman-teman yang memiliki prestasi bisa keolahragaan ya, keolahragaan baik bergu atau perseorangan itu bisa mendaftarkan jalur ini. Kalau untuk yang Fakultas Ilmu Kesehatan untuk perseorangan, tetapi kalau yang FSC dan FESUM itu bisa perseorangan atau yang bergu. Dan Oke. itu minimal tingkat kabupaten. Ini kabupaten.
Nah, nggak usah tes. Nggak usah tes Nanti ya. kita lihat asalkan PMBU administratifnya ya? memenuhi. Ya. Ya kalau PMBU itu bisa masuk. Tapi kalau mau jalur beasiswanya Ah. memang ada tesnya potensi Atas akademik untuk- juga. oke. Karena tes Buktikan dengan apa? Sertifikat. sertifikat sama Sertifikat ya? kalau beasiswanya sama tes, Pak. Sama Tapi kalau tes. hanya lewat mau jalur saja PMBU yang tadi? enggak udah saya kayaknya mampu deh. Ya. Tapi saya hanya ini pengennya langsung masuk. Nah, itu pakai sertifikat bisa. Ya. Tapi kalau mau mendapatkan beasiswanya ya itu ada Ada prosedurnya tes dan wawancaranya memang. Oke. Terus Gitu. yang paling favorit, yang ketiga beasiswanya ada beasiswa Hafiz. Iya ini. Ya, Habis ini kalau 30 Quran. juz juga kita gratiskan, Pak. Ya. Bisa 30 juz gitu. Makin banyak hafalannya makin banyak. Tapi, iya. Banyak bantuannya. Iya. Minimal 2 juz ya. Minimal Dan 2 itu juz tidak itu kita berurutan. sudah bisa gratiskan free SPP tetap selama Wow. 8 semester untuk Fakultas Sains Teknologi dan Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial Humaniora. Betul. Itu sudah langsung kita potong Di dari awal. semester awal gitu sampai 8 semester itu SPP tetapnya kita gratiskan. Jadi hanya membayar ya sisanya itulah. Iya. Itu dan itu pun nanti juga bisa diangsur karena pembayaran di kita kan ada 2 sesi ya Pak ya, Betul. sebelum UTS dan setelah atau menjelang UAS itu Iya, betul. supaya meringankan sih sebenarnya. Juga ada beasiswa kader ya kalau nggak salah ya Pak. Kader. Nah, ini Kader. untuk kalau ini beasiswa sebagai kader apresiasi itu untuk siswa-siswi yang menjadi register 5 register pertama di FST dan FESUM. Itu nggak usah pakai seleksi, jadi seleksinya adalah komitmen. Nah, komitmen artinya komitmen berarti langsung registrasi, yakin keterima langsung registrasi, masuk urutan ke 5 terbesar. Itu juga kita langsung potong SPP tetap selama 8 semester untuk buktinya ini dengan kartu anggota. Inti buktinya dengan komitmen bahwa Komitmen dia akan registrasi. Ya, jadi kan menjadikan ada Unisa pilihan pertama ya. Ya, menjadikan Unisa di pilihan pertama dan nggak ragu-ragu, jadi langsung melakukan proses sampai registrasi dapat NIM dan terikot di sistem keuangan kami. Sudah nanti setelah ospek mataf ya namanya Mataf, kalau kita ya, mataf. masa ta'aruf itu udah langsung kita potong. Jadi nanti di tagihan kok udah berkurang. Jadi alhamdulillahnya gitu. Pada intinya itu di luar program pemerintah Pak. Jadi Iya. ini beasiswa Ini internal. internal. Tapi yang pemerintah juga ada ya. Pemerintah juga Pemerintah kita juga ada. ada. Namun kami Internal aja masih banyak banget Pak. Iya. Masih banyak banget. Dari kader itu apa lagi ya Pak ya? Kader ini ada kader pesantren juga. Oh iya, Jadi yang siswa-siswi pondok pondok pesantren ditunjukkan dengan surat keaktifan di pesantrennya, dapat rekomendasi, itu juga nanti bisa masuk ke FSC sama FESUM. Itu juga sama 5 orang pendaftar register, 5 orang register pertama. Itu juga free SPP tetap selama 8 semester. Terus kita punya beasiswa ini panti asuhan. Iya. Panti asuhan itu juga kita gratiskan, Pak. Jadi ada beberapa prodi itu benar-benar dari kader panti, dan nanti kalau sudah selesai mengabdi untuk membesarkan panti itu, untuk bisa lebih melayani. Nah, itu kita gratiskan untuk pendidikannya sampai lulus sampai 8 semester. Jadi kayak BB. Jadi total kita itu sekitar 3M bahkan lebih. Iya. 3 miliar untuk setiap tahun. Setiap tahunnya. Nggih, untuk kita alokasi dana untuk gelontorkan. beasiswa. Ya, ini dari internal. Dari Belum yang internalnya tadi ya. Bapak sampaikan. Ada nggak sih dari Pemerintah. eksternal pemerintah? Oh, ada. KIP kuliah itu ada ya. Nggih, Iya. KIPK nggih. Kalau sekarang namanya nggih. KIPK Kalau dulu dulu kan namanya bidik misi. Bidik nggih. misi. Ini Iya. jadi tidak ragu Pak untuk masuk ke Unisa. Iya. Banyak kesempatan. Yang penting itu niat sih tadi Iya. kata Pak Ade itu, kalau niatnya sudah yakin greget itu pasti ada jalan lah. Betul. Tidak banyak sekali itu yang tidak mampu Pak. Itu bisa loh dapat menjadi perawat. Padahal kan tahu sendiri nggih kalau biaya ya untuk di kesehatan itu kan sangat bisa mahal. dihitung lah. Di kalkulatornya itu kadang-kadang error gitu ya. Nah, ini bisa terfasilitasi dengan beasiswa juga, asalkan niatnya kuat, komitmennya tinggi, dan sekolah kuliahnya benar-benar sungguh-sungguh, karena tiap semester kita evaluasi nih. Nah, kalau misalnya jelek gitu, dari IPK-nya jelek terus kemudian melakukan pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, maka kita akan hentikan untuk beasiswanya. Jadi kita memang komitmennya sangat tinggi, karena ini adalah
milik umat nggih, jadi dana untuk umat juga gitu kan, karena kami dari persyarikatan, jadi kita juga bertanggung jawabnya sangat sangat besar, sehingga kalau mendapatkan beasiswa dari kami ya harus serius, harus sungguh-sungguh, jangan malah mohon maaf nih ngalor ngidul pacaran gitu. Nah, itu juga dalam radar pemantauan dari pembimbing akademik. Karena itu memastikan. Dan Oke, luar banyak biasa sekali. sekali untuk perbincangan kita pada siang hari ini, tapi berhubung karena waktu, nah ini saya minta closing ya, ini untuk penyemangat para pemirsa terutama Oke. siswa. Ya. Ya dari Pak Adi dulu. Dari saya, ya. Jadi suatu kehormatan diundang ke Lokadana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Semoga merupakan silaturahmi yang awal untuk teman-teman pemirsa yang saya cintai. Kita bertatap muka dari layar kaca jadi tidak bertemu langsung gitu. Saya hanya pesan satu hal ke teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman ingin melakukan atau melanjutkan studi lanjut atau kuliah, itu tolong niatkan dalam diri teman-teman bahwa teman-teman kuliah untuk kemajuan diri sendiri, bukan untuk kemajuan kampus. Gitu ya. Kenapa? Karena masa depan teman-teman itu ada di tangan teman-teman sendiri. Ya. Teman-teman mau menjadi ahli komunikasi seperti saya, psikologi, insinyur, kemudian arsitek mungkin, kemudian perawat, itu semua ada di tangan teman-teman. Itu cita-cita yang teman-teman idam-idamkan, jadi pilihlah kampus yang tepat, dan saya doakan tetap ya, kalau misalnya mau ikut senam PTN, SBMPTN, kami tetap doakan yang terbaik, tapi jangan pernah meninggalkan Unisa sebagai pilihan yang ada dalam benak kalian. Ya, jadi kalau saya tugasnya itu promosi, jadi harus itu. Tapi pada intinya adalah kuliah untuk diri sendiri, untuk masa depan diri sendiri, bukan untuk masa depan kampus teman-teman. Gitu. Pak Komar silakan. Ya, luar biasa. Sebelum ke Pak Komar, ini ada pertanyaan nanti ada yang pertanyaan. wajib dijawab Oh, oleh siap, Pak siap, Komar siap, ya. siap. Oh, nggih. Nah, ini ada live chat dari siswa kami yang bernama Martini. Oh, ini ibu ini. Ya, ini Ibu Martini ya. Ini anak-anak zaman now sukanya pilih jurusan asal-asalan atau ikut-ikutan. Nah, kadang tanpa persiapan atau tanpa pengukur kemampuan diri. Bagaimana solusinya Mas Ardi dan Mas Komar? Terima kasih. Oh, nah kan sama tadi yang saya khawatirkan, ubiang-ubiung ya Pak ya. Iya, Kalau ubiang-ubiang temannya itu ikut tadi. ini ikut, kalau temannya milih sana ikut sana gitu kan. Nah itu sebagai orang tua harus berdiskusi, karena seringkali orang tua itu memaksa, mohon maaf nih. Jadi paksaan ya kayak gaya militer, pokoknya was kalau sudah bilang pokoknya gitu, aduh udahlah, pintu-pintu itu tertutup untuk diskusi. Jadi kita harus terbuka, karena sebagai orang tua itu juga harus mengajak anaknya berdiskusi, karena zaman ini kan terus berkembang ya. Terus kemudian pemikiran anak juga semakin luas, apalagi dengan media sosial yang makin cepat perubahannya. Itu sehingga orang tua juga harus memahami dulu. Jadi paham, diskusilah, ngajak ngobrol, ngajak ngopi bareng gitu ya. Jadi jangan ngopinya cuma sama bapak sama ibunya doang, tapi anaknya diajak ngopi. Terus kemudian ditanya-tanyain aja, loh alasannya apa kok memilih ini. Jadi pastikan anak ini juga punya alasan kenapa memilih ini. Tetapi kalau sudah anak ini memang yakin dan ada bukti, misalnya oh ternyata si anak ini sudah membeli buku-buku banyak gitu tentang arsitektur atau tentang apa ya, tentang medis gitu Pak ya, udah punya alat, oh ternyata dia ketertarikan di sini, jadi dicocokkan dengan apa yang dilakukan di rumah, itu dicocokkan. Kalau ditanting ya sudah, kalau kamu yakin maka bismillah yuk saya daftarkan, dan Unisa siap ya untuk menerima semuanya yang daftar. Jadi memang diskusilah, ngobrol lah dengan anak. Terus kemudian anak-anak itu bisa jadi hanya milih temennya karena kurang referensi. Betul. Ini yang orang tua juga harus betul Pak. Jadi tidak hanya mengandalkan dari guru BK ya, karena saya yakin guru BK di sini satu orang ngurusin berapa
siswa. 325. Nah, 325. Apalagi itu kan jadi kadang-kadang ya sambil lalu gitu kan Pak. Jadi makanya orang tua juga harus melek teknologi untuk mencari informasi, membantu anaknya supaya referensinya tepat. Nah, jadi ketika anak menyampaikan sesuatu, googling lah. Orang tua kan sekarang juga canggih-canggih. Betul. Googling lah, terus diskusikan, oh bagus ini Le. Jadi kasih beberapa alternatif. Nah, nanti anak yang suruh memilih. Oke, kamu pilih itu, tapi ada alternatif ini loh. Gimana menurutmu? Nah, Gitu. oke. Jadi nanti si Komunikasi ya, gitu. Betul. iya, segala sesuatu berawal dari kopi ya. Oh, kopi dan teh itu ya. Karena mari ngeteh, mari bicarain itu. Ada Oke. ya. Nah, Ya. itu penting, Pak. Jadi memang komunikasi yang hangat antara orang tua dengan anak dan hilangkan sifat penjajah yang Betul. memaksa itu. Insya Allah anak juga akan terbuka dengan apa yang dipersepsikan. Kemudian nanti pilihannya akan tepat dan diridhoi oleh orang tuanya. Dan itu yang penting ya. Oke, siap. Oh. Mungkin Kalau- anu, Pak, Terima kasih, Mas. sedikit Ya, saya Bapak Mas. Iya. tadi sudah banyak ya dibicarakan tentang bagaimana Unisa, bagaimana beasiswa. Nggih. Kemudian kaitan dengan anak-anak yang minat ya Pak ya. Ini dari BK inginnya juga mewadahi Pak, mewadahi anak-anak yang minat. Ini apakah bisa ada jaminan nggak kalau dari BK kemudian pilihan pertamanya ke kesehatan itu apakah nanti juga ada prioritas dari SMA Sedayu untuk masuk di Unisa gitu Pak? Iya. Nah, ini kita sambut baik ya Pak. Kalau seperti itu kita sambut baik karena kita juga silaturahminya sangat kuat ya dengan SMA Alhamdulillah. 1 Sedayu ini. Semoga selalu terjalin. Amin, sampai kapanpun insya Allah, meskipun kami nggak tahu ditugaskan di mana itu saya sama Pak Ade, tapi saya kira secara institusi kami sangat mewadahi Pak. Jadi asalkan secara administratif terpenuhi satu, terus kemudian ya artinya tinggi badan dan macam-macam itu Pak kalau misalnya memilih di kesehatan. Karena ada Betul. beberapa prodi yang mensyaratkan. Nah itu insya Allah Pak nanti kami minta rekomendasi dari guru BK untuk siswa-siswanya yang sangat berminat untuk melanjutkan ke Unisa. Nanti kita akan berikan golden ticket lah, Oke. golden ticket untuk bisa masuk ke Unisa. Dan apalagi yang punya prestasi nanti gunakan saja prestasinya itu nanti bisa. Tetapi kalau untuk beasiswa memang harus seleksi karena peminatnya se-Indonesia gitu. Jadi untuk beasiswa ya, kompetitif lah. Tetapi tadi kita sangat memfasilitasi Pak dari guru BK ketika nanti memberikan rekomendasi itu sebagai golden ticket bagi kami. Oke. Itu. Jadi nanti gini Pak, akan saya buat grup ya, grup anak-anak yang Siap. minat, kemudian yang minat biar nanti masuk ke grup. Siap. Nanti konsultasinya nanti Pak Komar akan saya masukkan ke grup itu. Oh, sangat siap kami. Bisa bertanya-tanya langsung, syaratnya apa, bayarnya berapa, dan Nggih. bagaimana. Nggih. Sampai sedetail mungkin kan Ya. anak-anak bisa Betul. bisa puas untuk bisa mengkorek apa itu Unisa. Informasi ya. Informasinya. Iya. Saya kira itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Nggih. Oke, terima kasih. Mungkin kita bacakan dulu ini ada Bu Martini, ada Bu Deni Tinur, Ibu Sri Rahayu, Ibu Trita Jasunawati, Ibu Sugiyatmi, Ibu Agustina Prapti Rahayu, Ibu Parsila, Gus Likun, Maria Margareta Dwilinda, ini Bu Dwilinda. Terus ada Bapak Victoria Sudarto. Terima kasih Bapak yang ikut bergabung dan memberikan motivasinya untuk anak-anak ini wali kelas semua ini Pak. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, luar biasa untuk wali kelas 12. Nggih. Dan mungkin demikian Pak Parsi serta Ya. bapak-bapak yang Oke. dari Unisa untuk perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin dengan bagus dan semoga pandemi ini bisa segera sirna dari Amin. Yogyakarta dan Indonesia terutama Amin. ya. Amin. Supaya kita nanti Amin. kalau misalkan kita bisa diadakan acara expo kampus atau Siap. Iya Pak, kami Iya, sangat rindu porter sekali kampus. Kami menyapa. siap, kami akan informasi menanti. yang bisa digali itu langsung tanyakan langsung. Iya. Siap. Oke. Ya. Siap. Ya Terima kasih. mungkin demikian para pemirsa Lokagana TV dan juga dari PMB Unisa Yogyakarta apa yang bisa kami sampaikan di dalam ruang guru BK Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu, Takso pengenalan kampus dan prospek program studi. Akhirnya kita di penghujung acara kurang lebih
Saya mohon maaf dan semoga ini semua bermanfaat. Dan sekian dari kami, salam sehat, salam kuat, salam tanggap, dan salam siaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.